Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi menggunakan AI tanpa harus coding yang rumit, alias cukup menggunakan prompt, yaitu prompt engineering. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menggunakan tools anti-gravity 2.0 dari Google. Dan di video pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan anti-gravity, mulai dari cara downloadnya, instalasinya, bagaimana membuat proyek pertama, memahami struktur dari aplikasi anti-gravity itu sendiri, sampai membuat aplikasi sederhana, serta menjalankan aplikasinya cukup dengan menggunakan prompt, seperti itu. Nah, eh, pertama-tama, teman-teman bisa langsung membuka browser teman-teman terlebih dahulu, entah itu Google Chrome, Firefox, atau yang lain. Lalu teman-teman bisa menuju ke link berikut ini, antigravity.google. Nah, setelah sampai di website ini, berikutnya teman-teman bisa klik download yang ada di pojok kanan sini. Seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman silahkan memilih Anti-Gravity 2.0 ini, lalu klik download sesuai dengan operating system teman-teman. Kalau yang pakai macOS silahkan download sesuai yang kebutuhannya. Lalu yang Windows juga sama sesuai kebutuhan teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan operating system Linux, silahkan download sesuai dengan operating system teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah download selesai, kebetulan ini aku juga udah mendownload, jadi aku akan coba jalankan anti-gravity-ku, installations-nya. Setelah instalasinya selesai, teman-teman bisa langsung melanjutkan ke instalasinya. Seperti itu. Jalankan instalasinya dan ikuti segala instruksi yang diberikan oleh sistemnya. Seperti itu. Nah, ini kebetulan udah selesai instalasinya. Dan aku akan coba buka anti-gravity-ku. Jadi apps-nya yang putih ini ya. Nah, anti-gravity ini teman-teman itu tuh semacam AI powered development tool yang akhirnya bisa memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa manusia biasa aja gitu. Jadi kayak pakai natural language kita. Wait, ini nanti aja. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali instalasi, biasanya akan diminta untuk sign in atau login ke dalam anti-gravity-nya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung continue with Google account teman-teman. Lalu berikutnya teman-teman bisa pilih Google account yang ingin teman-teman gunakan, terserah yang manapun. Lalu klik login. Seperti itu. Nanti ketika ada muncul semacam pop-up message seperti ini, teman-teman bisa klik Open Anti-Gravity. Nah, di sini akan ada security notice and data use. Jadi teman-teman cukup agree ke terms and conditions-nya, lalu klik next. Lalu teman-teman akan diminta untuk memilih tema dari aplikasinya, seperti itu. Nah, di sini aku akan pilih yang lain aja supaya terang. Lalu berikutnya teman-teman akan diminta untuk memilih package apa aja atau skills atau MCP apa aja yang akan teman-teman gunakan. Di sini sebenarnya ada banyak pilihan ya. Misalkan teman-teman pengen pilih Android, jadi nanti AI-nya akan punya core tools dan knowledge terkait bagaimana caranya mengembangkan aplikasi berbasis Android, atau mungkin modern web, Google Anti-Gravity Software Development Kit, lalu ada tentang Science, Firebase, dan juga Chrome DevTools. Nah, di sini aku akan memilih yang aku butuh aja. Jadi kayak Modern Web Guidance, Science, Firebase juga Chrome DevTools, seperti itu. Mungkin ini juga aku akan cek gitu. Lalu kemudian klik Finish, seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan langsung masuk ke halaman utamanya. Bentuknya mirip kayak apa ya, mirip kayak kita chattingan ketika kita menggunakan aplikasi AI pada umumnya ya, gitu. Dan di sebelah kiri sini ini ada sidebars-nya, yang mana ada new conversations, ada conversation history, sama schedule task. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau klik new conversation, teman-teman bisa langsung klik yang di sebelah kiri aja, jadi bikin percakapan baru kayak gitu. Lalu ada conversation history, ini adalah semacam histori percakapan teman-teman sebelumnya.
gitu. Lalu untuk schedule task, ini teman-teman bisa mencoba membuat task yang di schedule. Jadi misalkan teman-teman ingin prompting sesuatu, meminta AI untuk melakukan sesuatu terhadap project aplikasinya teman-teman, itu bisa dibuatin schedules-nya. Jadi misalkan mau ngasih nama apa, prompt-nya seperti apa, itu bisa. Lalu ada bagian projects. Nah, di sebelah kiri ini ada terkait dengan projects, lalu bentuknya tuh kayak folder gitu. Nah, sebenarnya projects itu apa sih gitu? Kurang lebih sebenarnya projects itu tuh mirip kayak folder atau enggak ya, ya kurang lebih folder sih ya. Jadi folder atau workspace teman-teman untuk menyimpan aplikasi tertentu. Jadi misalkan nih aku pengen membuat aplikasi to-do list app. Jadi aku akan punya sebuah folder itu namanya to-do list app. Mungkin contohnya kayak begini atau yang lain seperti itu. Jadi itu adalah area kerja teman-teman untuk membuat suatu aplikasi nantinya. Seperti itu. Kalau di sini ada conversations, jadi conversations ini yang di luar dari projects-nya gitu. Jadi conversations ini tuh hanya antara kita dengan AI-nya aja, kayak gitu. Kurang lebih kayak gini nanti, gitu. Nah, di sebelah kanan sini, pojok kanan atas, kalau misalkan teman-teman ada yang sudah mahir untuk pengen langsung ngoding gitu ya, nggak pengen berbasis chat, bentuknya teman-teman bisa klik yang bagian Open IDE ini untuk ngedownload IDE-nya kayak gitu. Kurang lebih bentukannya nanti akan mirip kayak Visual Studio Code kayak gitu. Berikutnya, sekarang di bagian tengah sini teman-teman, itu ada list folder seperti ini. Nah, ini untuk apa? Untuk select project. Kita pengen memodifikasi aplikasi mana atau mungkin sekedar chattingan. Jadi di sini biasanya ada folder-folder yang udah kita buat sebelumnya. Lalu kalau kita pengen bikin folder baru bisa klik new project atau enggak quick start kayak gitu ya. Atau misalkan pengen sekedar chattingan biasa aja untuk diskusi sama AI-nya bisa klik yang no project kayak gini. Seperti itu. Misalkan di sini kita bisa coba tanya-tanya dulu kali ya, kayak, Hai, apakah kamu ada ide untuk membuat aplikasi to-do list sederhana? Aku ingin aplikasinya berbasis HTML, kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini kebetulan setelah kita tanya-tanya dan kita berikan semacam um, skills yang diberikan oleh AI-nya sudah jalan juga. Jadi di sini sudah jadi rencana implementasi terkait dengan bagaimana membuat aplikasi to-do list-nya gitu. Kita bisa ajak dia diskusi juga dan lain-lain sebagainya. Nah, by the way, tadi aku sebelum sempat ngejelasin terkait dengan select modelnya. Nah, di sini uh, di select modelnya itu tuh kita bisa milih model-model mana aja yang available untuk kita pilih. Misalkan di sini aku pengen pakai yang Gemini 3.5 Flash, atau mungkin aku pengen pakai Gemini 3.1 yang Pro, atau mungkin aku pengen pakai GPT OSS atau yang lainnya. Itu tergantung preferensi teman-teman. Mana yang teman-teman sukai untuk membuat sebuah project seperti itu, atau enggak yang mana yang sesuai dengan preferensi teman-teman untuk diskusi atau membuat aplikasinya. Kayak gitu. Nah, sekarang aku akan ajak teman-teman untuk membuat aplikasi pertama kita, yaitu to-do list app sederhana. Nah, ini bentukannya dari awal seperti ini ya, teman-teman. Jadi, masih kosongan dan ini masih di new conversations. Jadi aku akan membuat sebuah folder supaya nanti aplikasi to-do list app aku itu bisa tersimpan di satu folder terstruktur seperti itu. Nah, ini kita bisa klik yang bagian sini ya, yang di select project ini, atau teman-teman bisa klik kontrol titik koma atau komen titik koma, lalu klik yang new project. Jadi aku akan bikin folders gitu. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memilih folder mana yang akan digunakan. Nah, aku akan membuat folder baru di sini. Jadi aku bakal coba buat sesuatu dulu. Nah, ini sebelumnya aku udah sempat explore duluan sih. Cuman kita balik ke sini dulu. Aku akan bikin to do list app 2.
Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan sudah ada jadi directory atau folder barunya, teman-teman bisa langsung open foldernya aja. Nah, nanti kalau sudah sesuai seperti ini, kita klik create untuk membuat folder project pertama kita. Seperti itu. Nah, ini udah jadi dan sekarang aku akan coba untuk prompt ke AI-nya, ke Gemini-nya. Aku pilih Gemini 3.5 yang medium kali ya. Aku akan coba yang medium untuk meminta AI-nya membuatkan aku aplikasi to-do list app. Dan kebetulan aku udah sempat nyediain prompt sendiri nih teman-teman. Tadi aku simpan di sini. Nah, jadi ketika teman-teman akan membuat aplikasi, semakin detail prompt yang teman-teman berikan, itu tuh semakin bagus sebenarnya. Nah, kita tuh sebenarnya boleh aja membuat prompt-nya tuh seperti ini aja nih teman-teman. Cukup membuatkan aplikasi to-do list sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi teman-teman, kalau misalkan kita cuma ngasih tahu kayak gini doang, kadang-kadang AI-nya jadi kurang tahu maksud kita tuh apa, kita pengen fiturnya seperti apa, dan mungkin warnanya tuh dan lain-lainnya seperti apa, itu si AI-nya nanti jadinya sesuka hati. Akan membuat aplikasinya sekreatifnya dianya aja gitu. Nah, di sini aku udah membuat prompt supaya nanti aplikasinya sesuai dengan kemauan aku. Aku buat struktur prompt-nya, ada tujuan utamanya, lalu tujuan detailsnya seperti apa, fitur-fitur yang aku inginkan bagaimana. Jadi ada nambah tugas baru, nandain tugas dengan pakai checkbox dan lain-lain. Lalu desainnya seperti apa, misalkan pakai warna putih, lalu aku pengen ada warna biru pastelnya, lalu tampilannya seperti apa, lalu ada footernya bagian bagaimana, dan struktur code-nya seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa detailkan seperti itu. Lalu kita berikan kepada AI-nya. Kalau misalkan teman-teman belum ada referensi atau pengen minta ide, teman-teman juga bisa prompting pakai AI favorit kalian. Baik itu Gemini atau mungkin pakai Anti-Gravity atau Cloud untuk brainstorming serta meminta mereka untuk membuatkan template prompt-nya. Kayak gitu. Nah, anggaplah ini prompt yang akan kita pakai. Aku akan copy prompt ini ke AI aku, ke Gemini yang tadi. Nah, jadi aku akan memberikan konteks seperti ini. Jadi, aku pengen buatin to-do list sederhana, tujuannya apa, fitur utama, desainnya seperti apa, dan lain-lainnya. Ini aku langsung lempar ke AI-nya. Nah, ini sekarang dia lagi working, dan dia akan mencoba analyze dari foldernya apa yang perlu disiapkan, gitu. Dan apabila ada muncul permintaan seperti ini, teman-teman, semacam kayak NPX something something ini, teman-teman bisa klik yes and always allow NPX in this project seperti itu. Atau enggak kalau teman-teman suka kurang yakin sama apa yang akan dilakukan oleh AI-nya, teman-teman boleh klik yang nomor satu, yes allow this time. Atau enggak boleh pakai yang no kalau misalkan ternyata teman-teman nanti setelah menjalankan berbagai macam prompt dan ada semacam hal-hal yang teman-teman rasa curiga ini harus dijalankan apa enggak, teman-teman boleh klik yang no, kayak gitu. Nah, ini aku akan klik yes, lalu aku submit, dan dia akan working lagi. Lalu ini aku yes-yesin aja dulu, aku nurut aja gitu ya sama AI-nya. Aku percayakan kepada AI-nya dulu. Ini aku yes lagi, ini juga yes lagi. Jadi kalau aku baca sih kelihatannya dia sedang mencoba mengumpulkan kemampuan-kemampuannya. Jadi tadi permintaan aku ada CSS, ada animations, ada listnya seperti apa gitu-gitu dan lain sebagainya. Dan ini sepertinya dia udah membuatkan semacam implementation plan. Nah, ini kita lihat dulu. Cukup lengkap ya. Jadi ada propose designs-nya. Ini caranya klik yang di bagian sini ya, by the way, teman-teman. Kita lihat implementation plan-nya, ada open questions-nya. Jadi, um, dia juga akan minta kita untuk baca ulang kembali. Sebaiknya kita akan baca ulang kembali ya, teman-teman, supaya sesuai dengan kemauan kita. Ada core assets-nya, dan lain-lain. Ada script-nya juga. Lalu ada verification plan-nya juga, seperti itu. Nah, ini
anggap aja kita udah percayakan kepada AI-nya dan kita setuju, kita bisa klik proceed di bagian sini, dan dari implementation plan yang ada, AI-nya akan mengerjakan website kita seperti itu. Jadi memang sebaiknya ketika kita akan meminta AI melakukan sesuatu atau membuatkan kita sesuatu, sebaiknya kita punya plan yang jelas terlebih dahulu, supaya nanti AI-nya juga tahu dengan detail apa kemauan dari kita dan tidak ada sesuatu yang kesannya ambigu atau mungkin kesannya jadi kurang jelas bagi AI-nya seperti itu. Nah, ini sepertinya AI-nya udah menjalankan semuanya, jadi udah membuat code-nya dan lain-lain sebagainya. Dan ini running yang ini kita allow. Jadi ini adalah salah satu cara AI-nya untuk mencoba menjalankan aplikasinya. Kita allow this time. Dan oke, ada walkthrough-nya juga di sini. Jadi walkthrough ini semacam semacam ringkasan sederhana dari aplikasi kita serta cara menjalankannya. Nah, ini ada cara menjalankannya, teman-teman. Oke, kalau kita coba buka linknya. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Ternyata udah berjalan aplikasinya. Kalau kita coba jalankan, mungkin membuat video belajar. Tambah, ini udah selesai. Oh, wow. Ini aku takjub juga sih ngeliatnya. Kayak, wah, asik nih gitu. Ini aku coba buang. Apakah muncul di selesai? Oke. Bersihkan yang selesai. Dan yap, ini lumayan oke sih. Dan ada tanggalnya juga ya. Seperti itu. Oke. Balik lagi ke anti gravity yang tadi. Nah, sepertinya aplikasinya udah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu tadi cara-caranya untuk menjalankan aplikasinya. Seperti itu. Dan ini kalau teman-teman lihat ada one task running yang seperti Python 3-m sesuatu ini tuh tanda bahwa localhost kita sedang dijalankan seperti itu. Jadi ini untuk menjalankan aplikasi kita secara lokal, belum di deploy ke internet atau ke website seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen mengstop aplikasinya, kita cukup stop task seperti ini. Nah, ini akan berakibat localhost ini tidak bisa diakses lagi harusnya. Nah kan, nggak bisa diakses lagi. Suatu saat teman-teman ingin menjalankan aplikasinya lagi, teman-teman bisa bilang ke AI-nya, jalankan aplikasinya untuk dicoba di website. Nah, ini akan ada permintaan seperti ini lagi, dan teman-teman bisa allow this time, dan dia akan jalan lagi. Seperti itu. Dan dia akan ngasih tahu gimana cara menjalankannya. Atau teman-teman bisa ikutin di walkthrough tadi itu, di bagian sini ya, di walkthrough, kita cara jalaninya kayak gimana. Atau enggak link apa yang harus kita akses. Dan ini udah jalan kembali. Kayak gitu, teman-teman. Nah, oh iya, di bagian kanan sini, itu tuh adalah file-file yang sekiranya akan kita coba bisa buka dari percakapan kita. Misalkan kayak tadi ya, ada implementation plan di sini, itu tuh akan muncul di pojok kanan seperti ini. Dan kalau kita tutup, bisa tertutup seperti ini. Jadi ada toggle untuk buka tutup file-file detail yang ada di dalam project kita. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu sebenarnya isiannya tuh kayak gimana sih gitu kan ya, teman-teman bisa buka di findernya, di foldernya teman-teman gitu. Kalau tadi aku simpannya sih di, sebentar, aku simpannya tuh berarti di sini sih. Indra lalu belajar anti gravity. Nah, lalu disimpan di sini. Nah, ini adalah details dari ini. Nah, oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih semuanya sudah mau menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.